الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وأنزل فيه القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور. أحمده وأشكره سبحانه وتعالى وهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرؤوف الغفور. وأشهد أن سيدنا محمد عبد رسوله أخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والدهور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وأيها المسلمون الصائمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Ni'matul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah para shaimin yang saya muliakan. Pertama, kita tentu selalu bersyukur pada Allah yang terus melimpahkan nikmatnya kepada kita. Sampai hari ini 18 Ramadan 1445 Hijriah, kita masih bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Semoga ibadah kita lalu, saat ini dan akan datang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha pengampun, mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita semua. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat tabi'in. Semoga kepada kita semuanya jamaah yang saya muliakan. Satu hari yang diakui oleh umat manusia penjuru dunia, bahwa tidak ada kitab yang luar biasa, yang makin dibaca makin menarik, makin dipelajari orang makin bertambah ilmunya, makin dicari-cari kelemahannya Al-Quran, makin ditemui keajaiban-keajaibannya, kesempurnaan Al-Quran. Tahun 1979 bulan Mei, ada seorang calon pastor, doktor, minta dibimbing 2 kalimat syahadah. Dan alhamdulillah kemudian beliau masuk Islam. Setelah resmi masuk Islam dengan 2 kalimat syahadah, beliau cerita bahwa satu kewajiban yang mesti bisa dilaksanakan oleh calon pendeta, calon pastor, menghafal ayat-ayat Quran untuk berdebat dengan ustaz-ustaz. Dihafali ayat-ayat untuk debat. Yang kedua, mempelajari isi Al-Quran, kelemahan-kelemahannya. Makin dia pelajari, makin dia cari kelemahan Al-Quran, dia katakan di depan saya, hari Sabtu bulan Mei, di hadapan saksi-saksi, ada 9 orang saksi. Ternyata Al-Quran makin dicari kelemahannya, yang ditemui keajaiban-keajaibannya, keluar biasaan. Pada akhirnya dia nggak jadi pendeta, nggak jadi pastor, dia masuk Islam. Hadirin sekalian, orang Yahudi kemudian mencoba melihat Umar ibn Khattab itu orangnya seperti apa, hidup kesehariannya bagaimana, rumah tangganya seperti apa. Ternyata Umar bin Khattab yang punya hobi 3. Hobinya Umar itu uhibbul haq, qaulul haq,
Al-jihadu fi sabilil haq. Aku senang dengan kebenaran. Dan aku suka bicara yang benar-benar. Dan aku selalu ikut jihad di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh Yahudi ingin tahu Umar bin Khattab itu sebenarnya orangnya kayak apa, hidup kesehariannya bagaimana, rumah tangga keadaannya bagaimana. Ternyata Umar sederhana. Rumahnya sederhana, pakaiannya sangat sederhana, kehidupannya sangat sederhana, hadirin sekalian. Tapi dunia mengakui bahwa pada masa kepemimpinan beliau sebagai khalifah yang kedua, dunia Islam itu luar biasa. Wabil khusus wilayah kekuasaannya Mekah Madinah terus sampai ke Damaskus Spanyol, hadirin sekalian. Kenapa? Dengan sumber kekayaan dari harta rampasan perang luar biasa mestinya beliau itu. Jadi orang kaya luar biasa. Beliau menjabat sebagai khalifah, enggak pakai minta dipilih-pilih, enggak pakai money politik, 10 tahun, 3 bulan, 16 hari. Tetapi hidupnya sederhana. Kenapa? Politik, keadaan rakyat, poleksos, budahan kam, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan pada masa beliau memerintah luar biasa, hadirin sekalian. Luar biasa. Ternyata Allah menyatakan bila orang berpedoman kepada Al-Quran, mengurus negara, baik sosial, ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan lain-lain sebagainya, bila berpedoman kepada Al-Quran, bisa dijamin, bisa dipastikan negara negerinya akan damai sentosa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kemudian pemimpin Indonesia yang akan datang ini betul-betul paham Al-Quran, betul-betul mengamalkan isi Al-Quran, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang kemahrifah loh jinawiyah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah Jumat, Al-Quran itu luar biasa. Allah suruh kita baca Quran. Baca. Waratil Quran tartilan. Para ulama menyatakan membaca Al-Quran itu pertama, yang paling utama sebelum subuh. Yang kedua setelah subuh. Yang ketiga sebelum maghrib. Yang keempat setelah maghrib. Yang kelima kapan saja baca Quran. Iqra'ul Quran, kata Rasul, baca olehmu Quran. Iqra' fi'l amrin lilujub. Wajib hukumnya umat Rasul bisa baca Quran. Wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Quran yang kamu suka baca itu besok hari kiamat, di saat Anda ketemu Allah, menghadapi pengadilan Allah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Semua umatku, hambaku pasti ketemu aku. Aku berkewajiban mengadili mereka. Rasul mendoa, Allahumma hasibni hisaba yasir. Ya Tuhan, adili aku dengan pengadilan yang ringan, yang enteng. Menghadapi pengadilan Allah, Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu isi hati kita, Allah yang maha teliti dengan amal ibadah kita, pasti akan mengadili kita. Itu sebabnya kata Rasul, untuk memudahkan urusan kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baca Quran. Iqra'ul Quran. Wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Kan sungguhnya Al-Quran yang kamu suka baca, besok di hari kiamat akan memberikan syafaat bantuannya untuk supaya kamu jangan masuk neraka, bisa masuk surga. Yang ketiga, hadirin sekalian, saya baca di kitab At-Targhib wa Tarhib, jilid 2 halaman 345 dan selanjutnya, diterangkan di sana tentang keutamaan, keistimewaan, keluar biasaan Al-Quran. Masalah ekonomi bukan baru, hadirin sekalian. Pada masa Rasul ada datang seorang sahabat. Rasul tanya, ada apa tuh?
Syaka rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhayqi 'aishi. Ternyata dia mau ngadu tentang kesempitan hidup, kesulitan ekonomi. Kata Rasul, baca qul. Baca qul. Idza dakhalta baytaka fasallim. Summa qra' suratul ikhlas 3 marrat. Waqtim bila ilaha illallah. Nafallahu anka faqraka wa baraka hawlaika. Enggak usah pusing ngadepi ekonomi. Kapan saja, di mana saja, ekonomi akan jadi masalah. Beras mahal, cabai mahal, dan lain-lain. Orang mukmin mesti yang betul-betul muttaqid. Enggak pernah ada bingung dalam hidup ini. Di kitab itu enggak ada bab bingung. Yang ada baca Quran. Ada jalan-jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang selalu takwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan dia jalan keluar, way out dari segala persoalan ekonominya, kehidupannya, dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya kata Rasul kepada sahabat yang ngaku, ya Rasul, hidup ini sempit amat, ekonomi sulit amat. Kata Rasul, kalau engkau masuk ke rumah, salam dulu, uluk salam. Dapat 30 rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 10, rahmat warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Sambil masuk baca kulhu, surah Ikhlas 3 kali. Dapat pahala khatam Quran. Tutup dengan la ilaha illallah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah yang maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya di penjuru dunia itu. Nafallahu anka faqruka wa baraka hawlika. Allah pasti hilangkan kefakiranmu, kesulitanmu, kesempitanmu. Malahan dilimpahkan keberkahan kepadamu, kepada keluargamu, kepada saudaramu, kepada tetanggamu. Hadis sekalian. Jadi Al-Quran yang kita baca luar biasa. Terakhir, ada satu pesan Rasul. Beliau menyatakan, man qara'a surat al-waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Barang siapa yang rajin membaca surah Waqi'ah tiap malam, dia tidak pernah akan merasakan kefakiran, kemelaratan, kesulitan tiap malam. Waqi'ah, hadirin sekalian. Sahih hadisnya. Itu sebabnya orang-orang tua kita, walaupun anaknya banyak, enggak pernah pusing urusan anaknya banyak. Sebab walaupun mereka enggak pernah dapat titel profesor, doktor, karena memang enggak pernah di perguruan tinggi, hadisnya, tapi anak-anaknya banyak yang sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada pesan-pesan Rasul yang diamalkan oleh mereka, termasuk membaca surah Waqi'ah tiap malam habis maghrib. Rasul menyebutnya kullal lailatin, tiap malam. Rasul tidak menyebutkan apakah bacanya malam sebelum Isya, habis maghrib, apakah malam sebelum subuh, tapi orang tua kita banyak yang mengamalkan sebelum Isya. Kenapa? Kata Rasul, orang yang suka ngobrol setelah maghrib sebelum Isya, hidupnya tidak berkah. Kenapa? Karena antara maghrib dan Isya itu waktu yang penuh dengan keberkahan. Sehingga orang tua kita, hadirin sekalian, walaupun pendidikannya tidak tinggi, ilmunya tidak luar biasa, tapi berkah. Anak-anaknya sukses. Karena ada pesan-pesan Rasul yang mereka, orang-orang tua kita rahmatullahi alaihi, amalkan. Termasuk membaca surah Waqi'ah, termasuk kalau masuk salam dulu, baca kulhu, dan lain-lain. Mudah-mudahan ilmu kita makin bertambah, amalan kita juga makin bertambah, kebaikan kita makin bertambah, ibadah kita lalu saat ini akan datang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu wa iyyakum ajma'in min as-sha'imin al-maqbulin wa dakhalna wa iyyakum fi zumratis salihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا رسوله سيد الخلائق البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون الصائمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.